Saudara, akhirnya ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperlihatkan penyidik dalam gelar perkara khusus. Lantas, akankah segala polemik yang selama ini berlangsung begitu lama segera berakhir? Informasinya akan kami hadirkan dalam topik pilihan sepekan usai jeda berikut ini. Berita utama kembali, saya Cindy Permadi. Saudara, berita utama akan menyajikan dua topik pilihan dalam sepekan, mulai dari Polda Metro Jaya yang menggelar gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dan seorang anggota polisi di Polres Probolinggo yang menjadi tersangka utama dalam pembunuhan adik iparnya. Kita ke topik pertama, Saudara. Saudara, akhirnya ijazah asli Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ditunjukkan kepada para penggugatnya. Dalam gelar perkara khusus yang digelar hari Senin lalu, di hadapan para tersangka, yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan, penyidik memperlihatkan ijazah Jokowi. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengapresiasi penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik kepada para tersangka. Dengan ditunjukkannya ijazah asli yang telah disita penyidik, Yakub menegaskan tidak ada lagi alasan untuk meragukan keabsahan ijazah Jokowi. Namun tidak demikian dengan Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Meski mereka sudah ditunjukkan ijazah asli Jokowi, Roy Suryo CS tetap tidak percaya. Roy Suryo CS bersikeras bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan penyidik Polda saat gelar perkara adalah palsu. Ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga. Walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Berbeda dengan Roy dan Tifa, tersangka lain, Egy Sujana yang diwakili pengacaranya, menilai ijazah Jokowi yang ditunjukkan adalah asli. Karenanya, pihak Egy minta status tersangka kliennya dicabut. Ijazah kami lihat, saya kaget. Semua saya lihat asli. Asli ijazah ya. Kalau asli itu punya Pak Jokowi, itu nggak urusan saya. Karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Perbandingan tidak ada. Saya tidak pernah melihat perbandingan, saya nggak punya perbandingan. Nah, menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Karena selama ini yang beredar kan fotokopi. Klien saya Egy Sujana, yang saya mohon adalah penetapan tersangkanya minta ditinjau ulang. Polisi bilang penunjukan ijazah asli dilakukan seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Dari hasil gelar perkara khusus tersebut, Roy Suryo CS tetap berstatus sebagai tersangka. Bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk
kelengkapan berkas perkara, dan segera memberikan kepastian hukum. Tak hanya masalah hukum, Jokowi juga menyebut ada operasi politik di balik isu ijazah palsu. Pasalnya, menurut Jokowi, kasus tudingan ijazah palsu terhadapnya ini sudah bergulir selama 4 tahun dan tak kunjung rampung. Jokowi pun mengaku telah mengetahui siapa sosok orang besar di balik isu ijazah palsu selama ini. Dugaan Jokowi terkait ada operasi politik dan sosok tokoh besar di balik isu ijazah palsu ini ditanggapi Roy Suryo. Roy pun menantang Jokowi untuk dapat membuktikan ucapannya. Dan menurut Roy, pembuktian penting dilakukan agar tidak memecah belah anak bangsa. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, iya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik itu? Ya, saya kira gampang ditebak. Buktikan kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar? Jangan asal celometan sekali lagi. Ya gitu, karena dia mengatakan, saya pastikan ada agenda besar dan orang besar. Mana? Gitu, kemudian saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan. Lagi-lagi hanya itu pembelajaran. Jadi jelas, inilah justru apa? Niatnya memang memecah belah anak bangsa. Kalau memang negarawan, sekali lagi, buktikan dengan tunjukkan aslinya. Kini kita bergeser ke topik kedua. Saudara, istilah ipar adalah maut tampaknya bukan sekedar judul film belaka. Baru-baru ini tragedi memilukan menimpa seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Faradila Amalia. Faradila tewas dibunuh dan jenazahnya ditemukan di sebuah parit. Tragisnya, pelaku dari pembunuhan ini adalah seorang polisi anggota Polres Probolinggo yang tak lain adalah kakak ipar korban. Jenazah pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang dalam perjalanan memanen jagung di Desa Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa 16 Desember kemarin. Awalnya warga mengira korban pingsan karena terjatuh ke parit. Tapi setelah didekati, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Korban teridentifikasi sebagai seorang mahasiswi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Malang bernama Faradila Amalia. Dari otopsi jenazah korban, terungkap jika kematian korban ini tak wajar lantaran ditemukan sejumlah luka penganiayaan di tubuh korban. Kematian Faradila menjadi pukulan berat bagi keluarga. Korban dikenal sebagai sosok penurut dan pendiam. Meski pendiam, namun Faradila dipercaya keluarga untuk memegang posisi penting sebagai bendahara yang bertanggung jawab mengelola keuangan bisnis sembako milik keluarga besar di Probolinggo. Kegiatannya untuk ke saya itu dekat lah, kalau ke saya itu kan anak yang terakhir, nurut lah, tidak ada apa-apanya. Sempat kaget nggak Bapak ketika mendapat informasi anak jenengan sudah dalam kondisi seperti itu? Ya, sampai shock saya. Pelakunya tak lain adalah kakak ipar korban yang merupakan anggota Polres Probolinggo. Bribka AS adalah tersangka di balik pembunuhan Faradila. Bribka AS ditangkap sehari setelah korban ditemukan. Keluarga korban tentu tak terkejut lantaran sejak awal kecurigaan sudah mengarah ke pelaku. Hubungan korban dan pelaku memang tidak harmonis. Begitupun hubungan Bribka AS dengan anggota keluarga lain. Fakta demi fakta pun terkuak
Menurut ayah korban, terakhir berkomunikasi dengan putri bungsunya 3 hari sebelum ditemukan tewas. Saat itu, korban meminta untuk diisikan token listrik. Karena saat itu, korban berada di Malang. Dari rekaman CCTV di indekos korban, terekam korban dijemput seseorang yang diduga adalah ojek online pada Senin malam. Namun tak diketahui saat itu korban akan pergi kemana. Keterlibatan Bribka AS pada pembunuhan adik iparnya ini makin diperkuat dengan bukti CCTV di sekitar lokasi tempat Faradila ditemukan. Di rekaman CCTV menampilkan ada mobil berkabin ganda yang mondar-mandir di sekitar TKP yang diduga milik Bribka AS. Saat dikonfirmasi pada ayah korban, mobil ini ternyata benar milik Bribka AS yang pernah dibelikan ayah korban kepada menantunya. Polisi ternyata menemukan fakta lain jika di kasus ini pelaku tidak beraksi seorang diri. 2 hari setelah penangkapan Bribka AS, polisi akhirnya menangkap seorang pria yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan mahasiswi UMM. Pelaku ditangkap di kawasan Keraksaan Probolinggo setelah berpindah-pindah tempat di Lumajang hingga ke Makassar. Pelaku merupakan teman masa kecil dari tersangka utama, Bribka AS. Ia diduga kuat turut serta merencanakan pembunuhan hingga membuang jenazah korban. Kemarin satu tersangka berinisial AS, kemudian tadi malam juga ya, telah ditangkap satu terduga pelaku, ya, calon tersangka berinisial SY. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS ya, melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Polisi masih menyelidiki motif dari pelaku membunuh korban. Namun, keluarga menduga motif pelaku adalah ingin menguasai harta keluarga. Dugaan muncul lantaran korban berperan penting mengatur segala perputaran uang dalam bisnis keluarga. Menurut keluarga, Bribka AS sengaja membuat skenario jika Faradila menjadi korban begal. Lantaran di TKP beberapa barang korban tidak ditemukan. Jadi Farah ini adalah bendahara keluarga yang selama ini sama Pak Ali Haji ini dipasrai semua transaksi baik jual, beli itu masuk ke Farah, ke TF-nya ya balik. TF-nya. Jadi Pak Ali Haji ini kan terbatas, jadi dia menjaga ada toko bangunan, material, toko sembako, pertanian. Jadi satu ke Farah. Bayaran, penerimaan uang, pembayaran dari klien itu Farah yang ngatur semua. Jadi agaknya ini agak menimbulkan kekecewaan kepada pelaku lah. Demikian 2 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan untuk Anda. Simak terus ulasan menarik lainnya di Berita Utama. Dan kami akan kembali dengan informasi penggerebekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara yang mendapat perlawanan warga.